Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menjelaskan materi tentang marine pollution Annex 73.8 1 sampai 6. Baik, sebelum kita memulai materinya, kita akan masuk ke bab pendahuluan. Laut merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai jalur transportasi internasional, sumber daya alam maupun ekosistem global. Namun peningkatan aktivitas pelayaran modern telah mengakibatkan peningkatan risiko pencemaran laut, mulai dari pertumpahan minyak, pembuangan limbah berbahaya, emisi gas kapal, hingga sampah yang dihasilkan oleh operasi kapal. Semuanya dapat menurunkan kualitas lingkungan laut jika tidak dikendalikan secara ketat. Situasi ini menuntut adanya standar internasional yang dapat mengatur dan membatasi berbagai bentuk polusi dari kapal. Mengatasi permasalahan tersebut, Organisasi Maritim Internasional atau IMO menetapkan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal, yaitu MARPOL 1973, yang kemudian diperbarui melalui protokol 1978 yang lebih dikenal sebagai MARPOL 7378. Regulasi ini merupakan instrumen hukum utama dalam upaya global untuk mencegah kontaminasi laut dan aktivitas pelayaran. Konvensi ini memuat 6 lampiran, yaitu aneks, yang masing-masing mengatur jenis kontaminasi tertentu. Kontaminasi minyak, yaitu terdapat di aneks 1, zat cair berbahaya di aneks 2, barang berbahaya dalam kemasan aneks 3, udara limbah aneks 4, sampah yang dihasilkan kapal aneks 5, dan emisi udara kapal aneks 6. Kita akan masuk ke pembahasannya. Dari pertama, apa itu MARPOL 7378 dan bagaimana konvensi ini berkontribusi dalam peristiwa pencemaran laut dari kapal. Selama paruh pertama abad ke-20, pencemaran minyak di laut dianggap sebagai masalah utama. Sebagai konsekuensinya, Inggris mengadakan sebuah konferensi, dan selama konferensi tersebut, konvensi IPOL diadopsi pada tanggal 26 Juli 1971. Namun setelah kasus Torrey Canyon 1967, IMO memulai prihatin tentang polusi laut dan konferensi lain diadakan. Selama konferensi tersebut, beberapa amandemen dibuat terhadap Aneks 1 pada tahun 1973 dan dirasakan perlunya untuk memasuki bentuk-bentuk kontaminasi lainnya. Untuk itu, dua protokol diadopsi. Protokol yang pertama, insiden yang melibatkan zat berbahaya, dan yang kedua, arbitrase. Pada tahun 1967 sampai 1997 terjadi insiden kapal tanker Spade. Dan sekali lagi konferensi diadakan oleh IMO tentang keselamatan kapal tanker dan pencegahan pencemaran pada tahun 1978. Selama konferensi ini, negara-negara diwajibkan untuk terlebih dahulu mengimplementasikan Aneks 1 dan setelah jangka waktu 3 tahun mengimplementasikan Aneks 2. Sehingga semua masalah teknis di Aneks 2 dapat diatasi selama jangka waktu tersebut. Dan itulah sebabnya konferensi MARPOL dikenal sebagai konferensi MARPOL 7378. Tujuan konferensi ini adalah menghapuskan total polusi yang disengaja terhadap lingkungan laut oleh minyak dan zat berbahaya lainnya, serta meminimalkan pembuangan yang tidak disengaja dari zat-zat tersebut. Jadi, untuk mencapai tujuan, konvensi ini menetapkan peraturan yang sangat spesifik bagi kapal untuk dipatuhi. Untuk mencapai satu-satunya tujuan, konvensi ini menetapkan 6 lampiran, yaitu Aneks pertama, peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh minyak yang diterbitkan pada 2 Oktober 1983. Aneks 2, regulasi untuk pengendalian pencemaran oleh zat cair berbahaya dalam bentuk curah, dibentuk di 2 April 1983. Aneks 3, pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang dibawa di laut dalam bentuk kemasan, 1 Juli 1962. Dan Aneks 4, pencegahan pencemaran oleh air limbah dari kapal, 27 Desember 2003. Aneks 5, pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal, 31 Desember 1988. Dan Aneks 6, pencegahan pencemaran udara dari kapal, 19 Mei 2005. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Okto. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan ruang lingkup regulasi dalam Aneks 1 sampai 6 Marine Pollution 7378.
Konvensi Marpol diadopsi pada tanggal 2 November 1973 di AIMO. Protokol tahun 1978 diadopsi sebagai respon terhadap serangkaian kecelakaan kapal tanker pada tahun 1976 sampai 1977. Karena konvensi Marpol 1973 belum mulai berlaku, protokol Marpol 1978 menyerap konvensi induknya. Instrumen gabungan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 1983. Pada tahun 1997, sebuah protokol diadopsi untuk mengamandemen konvensi dan Aneks 6 yang baru ditambahkan, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2005. Marpol telah diperbarui melalui amandemen selama bertahun-tahun. Konvensi ini mencangkup regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan polusi dari kapal, baik polusi yang tidak disengaja maupun yang berasal dari operasi rutin, dan saat ini mencangkup 6 aneks teknis. Wilayah khusus dengan kontrol ketat terhadap operasional pembuangan dimasukkan ke dalam sebagian besar aneks. 1. Aneks 1. Peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh minyak berlaku sejak 2 Oktober 1983. Aneks 1 mencakup pencegahan pencemaran oleh minyak dari tindakan operasional maupun dari pembuangan yang tidak disengaja. Amandemen tahun 1992 terhadap Aneks 1 mewajibkan kapal tanker minyak baru memiliki lambung ganda dan membuat jadwal bertahap bagi kapal tanker yang ada untuk memasang lambung ganda, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2003. Yang kedua, Aneks 2, peraturan untuk pengendalian pencemaran oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar, berlaku sejak 2 Oktober 1983. Ketentuan berlaku sejak 6 April 1987. Aneks 2 membahas zat cair berbahaya dan mengkategorikannya ke dalam 3 kategori dengan mencangkup emisi yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kapal yang diizinkan untuk mengangkut kategori zat tertentu harus memiliki manual prosedur dan pengaturan manual P dan A yang disetujui oleh otoritas terkait di kapal untuk menyediakan informasi audit. Merinci kriteria pembuangan besar sekitar 250 zat dievaluasi dan dimasukkan ke dalam daftar yang dilampirkan pada konvensi pembuangan residu. Mereka hanya diperbolehkan ke fasilitas penerimaan sampai konsentrasi dan kondisi tertentu yang bervariasi sesuai kategori zat. Dalam hal apapun, tidak ada pembuangan residu yang mengandung zat berbahaya yang diizinkan dalam radius 12 mil dari daratan terdekat. Yang ketiga, Aneks 3, pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut melalui laut dalam bentuk kemasan, yang berlaku sejak 1 Juli 1992. Aneks 3 menetapkan peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya dalam kemasan. Aturan untuk pembuangan zat berbahaya ini sangat jelas. Pembuangan zat berbahaya yang dibawa dalam bentuk kemasan harus dilarang, kecuali diperlukan untuk tujuan penyelamatan kapal atau menyelamatkan nyawa di laut. Oleh karena itu, tidak ada area khusus dalam ketentuan lampiran ini. Namun penerapan Aneks 3 awalnya menghadapi tantangan karena kurangnya resolusi pasti untuk zat berbahaya dalam bentuk kemasan. Masalah ini telah diperbaiki dengan mengamandemen Kode Barang Berbahaya Maritim Internasional atau singkatannya itu IMDG untuk memasukkan polutan laut. Pengenalan lampiran ini telah mendorong definisi dan spesifikasi yang lebih komprehensif tentang zat berbahaya di AIMO. Yang keempat, Aneks 4, pencegahan pencemaran oleh limbah dari kapal, berlaku sejak 27 September 2003. Aneks 4 membahas pencemaran limbah mentah dan mengharuskan adanya kapal pengolahan limbah yang disetujui dalam operasi atau penggunaan sistem yang
disetujui untuk membuang limbah yang telah dihancurkan dan disinfeksi. Hal ini juga mengharuskan operator kapal untuk menyediakan sertifikat pencegahan pencemaran limbah internasional yang dikeluarkan oleh Administrasi Pelayaran Nasional untuk kapal di bawah iklan mereka. Dalam amandemen Aneks 4, Laut Baltik dijadikan area khusus dan persyaratan kapal emisi baru untuk penumpang di dalam area tersebut ditambahkan. Yang kelima, Aneks 5, pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal yang berlaku sejak 30 Desember 1988. Aneks 5 bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi pembuangan sampah oleh kapal dan larangan pembuangan plastik ke laut. Ini menetapkan batas emisi yang berbeda untuk 8 area khusus yang ditunjuk. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas penerimaan tersedia di pelabuhan dan terminal kapal untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan. Aneks 5 juga pentingnya pengolahan limbah di kapal, sehingga buku catatan sampah atau garbis dan catatan pembuangan sampah diperlukan selama perjalanan kapal. Berkaitan dengan berbagai jenis sampah dan menentukan jarak dari daratan dan cara pembuangannya. Fitur penting dari lampiran ini adalah larangan lengkap yang diberlakukan terhadap pembuangan semua bentuk plastik ke laut. Yang 6, terakhir, Aneks 6, pencegahan pencemaran udara dari kapal yang berlaku sejak 19 Mei 2005. Karena masalah pemanasan global semakin intensif, AIMO memberikan perhatian khusus pada masalah polusi udara dan Aneks 6 dikembangkan dan terus direvisi. Sebagai respon terhadap emisi gas rumah kaca, AIMO mengusulkan strategi GRK AIMO awal, strategi tingkat atas yang telah memainkan peran penting dalam memandu revisi Aneks 6. Menetapkan batas emisi sulfur, oksida, nitrogen oksida dan dari kapal knalpot dan melarang emisi zat perusak ozon yang disengaja. Kawasan pengendalian emisi yang ditunjuk menetapkan standar yang lebih ketat untuk SOx, NOx dan materi partikulat. Bab yang diadopsi pada tahun 2011 mencangkup tindakan efisiensi energi teknis dan operasional wajib yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kapal. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Rifai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan utama dalam implementasi MARPOL Aneks 1 sampai 6 di industri pelayaran modern. Di sini ada meskipun MARPOL 73 sama 78 sebagai kerangka kerja internasional telah menetapkan aturan teknis dan operasional untuk mencegah berbagai jenis pencemaran dari kapal mulai Aneks 1 sampai 6, implementasi di lapangan mampu mengatasi hambatan yang kompleks. Tantangan yang dihadapi ini bersifat teknis, institusional, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pemenuhan, efektivitas, penegakan hukum, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Tantangan utamanya dalam implementasi MARPOL Aneks 1 sampai 6 di industri pelayaran modern meliputi skenario yang pertama, keterbatasan fasilitas penerimaan limbah. Salah satu masalah paling mendasar adalah ketersediaan dan kecukupan fasilitas limbah di pelabuhan, termasuk fasilitas minyak lampiran 1, zat berbahaya cairan lampiran 2, limbah yang dikemas lampiran 3, limbah pembuangan lampiran 4, sampah lampiran 5, dan residu bahan bakar lampiran 6 terkait pengelolaan limbah. Banyak pelabuhan, khususnya di negara berkembang atau pelabuhan kecil,
belum menyediakan fasilitas yang memadai atau terjangkau, sehingga kapal memilih untuk membuang atau menunda pembuangan di laut atau menggunakan praktik yang tidak dilaporkan. Yang kedua, penegakan yang tidak konsisten dan kapasitas port state control atau PSG. Variasi dalam kapasitas port state control antar negara menyebabkan penegakan hukum yang tidak merata. Data dan analisis port state control menunjukkan variasi signifikan dalam frekuensi inspeksi, kemahiran inspeksi terkait aneks tertentu, dan konsistensi tindakan atau denda tersingkir kapal. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan dan pelatihan di kalangan personel kapal. Prosedur penerapan teknis, misalnya pemeliharaan, pemisahan air minyak, pengelolaan limbah, pembuangan, pengolahan limbah terpisah, atau pengelolaan bahan bakar rendah sulfur, bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di kapal. Banyak kajian yang menguraikan sedikit pelatihan praktis dan pemahaman awak kapal terhadap persyaratan lampiran termasuk kecacatan, pelaporan, dan praktik operasional yang tepat. Yang keempat, beban biaya dan persyaratan retrofit teknologi atau khususnya di lampiran 6. Persyaratan teknis terbaru, misalnya batas sulfur bahan bakar, batas NOx, dan penggunaan teknologi pengendalian emisi menimbulkan biaya tambahan bagi pemilik kapal, bahan bakar yang lebih mahal, pemasangan scrubber atau retrofit mesin. Di sini ada contohnya. Yang kelima, kompleksitas hukum dan harmonisasi regulasi nasional. Meskipun MARPOL adalah konvensi internasional, implementasinya memerlukan penerapan nasional regulasi pelabuhan dan instrumen legislatif lokal. Variasi dalam penafsiran peraturan komparatif dan kurangnya harmonisasi antar negara menyebabkan ketidaksempurnaan dan kesenjangan hukum. Next. Sini ada kesimpulannya. Secara keseluruhan, MARPOL 7378 adalah instrumen internasional paling penting dalam mengendalikan kontaminasi dari kapal dan memiliki ruang lingkup yang luas dan sistematis melalui lampiran 1 sampai 6. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Sini ada fasilitas pelabuhan yang terbatas, pengawasan negara pelabuhan yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan awak kapal, biaya teknologi yang tinggi, dan duplikasi atau ketidakharmonisan peraturan nasional. Untuk mencapai tujuan MARPOL dalam menghilangkan pencemaran disengaja dan meminimalkan pencemaran tidak disengaja, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang lebih merata, dan dukungan pendanaan untuk teknologi emisi rendah. Di masa depan, efektivitasnya MARPOL akan sangat bergantung pada 3 faktor strategi. Yang pertama, penerapan teknologi hijau yang lebih terjangkau. Yang kedua, harmonisasi kebijakan regional dan global. Ketiga, atau yang terakhir, transformasi budaya keselamatan dan keterlaksanaan pelayanan industri. Tanpa transformasi sistemik semacam itu, peraturan MARPOL akan tetap hanya bersifat teoritis dan tidak akan memberikan perlindungan maksimal bagi lingkungan laut. Baik, sekian dari Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum.